Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas al-muqaddimah, pendahuluan dari kitab Tuhfatul Atfal yang akan kita bahas ini. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi jami'il ulama' ar-rabbaniyyin fid darain amin. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nun wat tanwin wal mududi. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Insyaallah kita akan bahas 5 bait ini secara singkat. Bait yang pertama, qala an-nazim rahimahullah yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Yaqulu, kita tahu bahwa qala yaqulu berarti berkata. Raji bermakna minar roja, yang berarti mengharapkan. Rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Rahmah mengharapkan, Al-Ghafuri Sang Maha Pengampun. Jadi artinya adalah berkata orang yang senantiasa mengharapkan. Ar-Raji adalah minar roja, mengharapkan rahmat Sang Maha Pengampun. Siapa orang yang mengharapkan rahmat Sang Maha Pengampun? Dia adalah Sulaimanu wal jamzuri. Sulaiman adalah nama pengarang kitab ini, Syekh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad al-Jamzuri. Sedangkan al-Jamzur adalah nisbat salah satu kampung di Mesir, yang itu adalah kampungnya Bapak Syekh Sulaiman ini. Kampung ini dekat dengan daerah Tonto, yang sekarang juga masih ada namanya di Mesir. Dan beliau bermadzhab Syafi'i, lahir pada tahun 1160-an Hijriyah, pada bulan Rabiul Awal. Akan tetapi ulama ketika menterjemah beliau Syekh Sulaiman Jamzuri tidak ada kesepakatan kapan secara tepatnya beliau lahir. Untuk itu beliau lahir pada tahun 1160-an. Tidak tahu secara tepatnya 60 berapa. Bait yang kedua, Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Syekh Sulaiman rahimahullah setelah merendahkan diri dan meminta ampun, kemudian beliau melanjutkan dengan memuji Allah. Alhamdulillah,
segala puji bagi Allah. Kemudian dilanjutkan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, musalliyan ala Muhammadin. Salawat atas Nabi Muhammad SAW wa alihi, dan keluarganya. Yang dimaksud dengan keluarganya adalah keluarga Nabi Muhammad SAW adalah kerabatnya yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim wa Abdul Muttalib. Wa mantala artinya adalah tabi'a. Jadi salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya Bani Hashim wa Abdul Muttalib, wa mantala, dan yang mengikuti Nabi beserta sahabat-sahabatnya sampai hari kiamat. Asy-Syaikh rahimahullah memulai bukunya dengan at-tazallul, dengan penghinaan diri dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu raji, kemudian meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disusul dengan pujian alhamdulillahi, kemudian dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Secara tidak langsung Syekh ingin mengajarkan kita bahwa jika kita ingin berdoa, ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mulai dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disusul dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian baru kita lanjutkan dengan berdoa apa yang kita inginkan. Kemudian bait selanjutnya, wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fi an-nuni wa tanwini wal mududi. Wa ba'd, al-ba'd dalam bahasa Arab berguna buat yu'ta biha inda dukhuli fil mawdu'. Jadi didatangkan buat pemisah jika seorang ingin memulai di inti yang ingin dia bicarakan. Wa ba'du hadza an-nazmu, hadza artinya adalah ini, an-nazmu kitab ini, nazm ini, yakni kitab Tuhfatul Atfal akan kita bahas, lil muridi, al-murid bima'na at-talibu lahu. Jadi yang seorang yang menginginkan, at-talib yaitu artinya menginginkan. Finnuni wa tanwini wal mududi, yang menginginkan pembahasan pada masalah-masalah anun wa tanwin, nun sakinah wa tanwin, ntar akan kita bahas, wal mudud, dan mat-mat yang akan kita bahas juga insyaallah. Dan Syekh bukan berarti ketika menyebutkan hanya nun at-tanwin wal mudud berarti di kitabnya hanya ada ahkam nun at-tanwin wal mudud, tidak. Akan tetapi ini Syekh ingin menyebutkan contoh pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas di kitab ini. Arti keseluruhan bait ini adalah nazm ini saya susun bagi mereka yang mau mencari ahkam tajwid agar bisa membaca kalamullah Subhanahu wa taala dengan mutqin, dengan belajar ahkam anun sakinah atau at-tanwin dan mat-mat dan ahkam-ahkam yang lainnya yang akan
yang akan beliau bahas. Bait yang keempat, qala an-nazim rahimahullah, samaituhu bi tuhfatil atfali an syekhina al-mihizil kamali. Samaituhu artinya saya memberikan nama, yakni nama kitab ini, bi tuhfatil atfali. Saya berikan nama kitab saya ini dengan nama Tuhfatul Atfal. At-tuhfah artinya dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Maksudnya adalah, dan atfal artinya adalah anak-anak. Maksudnya adalah manzumah kitab ini untuk memperindah bacaan Qur'annya anak-anak. Jadi kita semua masih anak-anak, dan maksud anak-anak di sini bisa orang yang belum baligh, masih anak-anak dan belum baligh, atau orang yang masih belajar atau masih pertama kali belajar ilmu tajwid, maka dia dinamakan anak-anak. Maksudnya anak-anak dalam ilmu ini, karena dia masih baru mulai belajar ilmu tajwid. Atau anak-anak, maksud dari nazim Syekh, maksudnya adalah beliau merendahkan diri atau wadu'. Jadi kitab ini saya berikan Tuhfatul Atfal untuk anak-anak seperti saya. Jadi ketawaduan Syekh dengan menganggap dirinya masih anak-anak dalam ilmu tajwid. An Syekhina al-Mihizil Kamali, dari syekhnya pengarang kitab ini yang bernama Syekh Mihi Zil Kamal, yang mempunyai kesempurnaan. Arti secara keseluruhan bait keempat ini adalah, sama itu saya berikan nama kitab ini dengan Tuhfatul Atfal. Tuhfa artinya sesuatu yang indah, karena kitab ini akan untuk memperindah bacaan Quran yang saya berikan buat atfal, anak-anak sudah kita bahas, yang saya belajar dari syekh saya yang bernama Syekh Al-Mihi, yang bernama aslinya adalah Nuruddin Ali bin Umar Zil Kamal, yang mempunyai kesempurnaan ilmu. Bait yang kelima, qala nazim, arju bihi ay yanfa'atul laba wal ajra wal qabula was sawaba. Arju telah kita bahas di bait pertama, minar roja, yang bermakna berharap. Arju, saya berharap, bihi, dengan kitab ini, ayyang fa'atul laba, agar bermanfaat bagi tulab. Tulab yaitu bagi mereka yang ingin mencari ilmu tajwid ini. Wal ajr, pahala, maksudnya adalah saya juga berharap pahala. Wal qabul, dan diterimanya amal saya ini. Wasawaba, dan as-sawab juga bermakna pahala. Lalu apa bedanya? Sekarang apa beda al-ajr dengan as-sawab? Karena dalam bahasa Indonesia al-ajr berarti pahala dan as-sawab juga berarti pahala. Lalu apa bedanya antara ajr dan as-sawab dalam bahasa Arab? Sebagian ulama al-ajr berkata al-ajr wa sawab bimakna wahid, artinya sama. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa al-ajr itu adalah
pahala yang Allah berikan karena balasan amal ibadah kita. Dan thawab adalah kebaikan dari Allah atau tambahan dari amal yang telah kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu arti secara keseluruhan bait kelima ini adalah saya berharap dengan buku yang saya tulis ini buat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin belajar ilmu yang sangat mulia ini, dan saya juga berharap al-ajr, pahala dari amal yang saya kerjakan ini, wal qabul, dan semoga saya juga berharap Allah menerima amal saya ini dan memberikan tambahan pahala dengan amal yang saya berikan ini. Mungkin ini syarah 5 bait pertama ini, pembukaan ini, muqaddimah hadzal nazm. Kurang lebihnya saya